Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas analisis rugi-rugi feeder pada sistem repeater GSM. Studi kasus yang kami angkat adalah kondisi di mana repeater GSM 900 tidak mampu mencapai gain yang seharusnya, yang disebabkan oleh tingginya atenuasi atau redeman pada kabel koaksial. Kami dari kelompok 11, mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Said Abdurrahman dengan NIM 231137. Nama saya M. Faik Maulidyansa dengan NIM 2309751. Saya Makmun Hakim Abdullah dengan NIM 2306231. Saya Safwan dengan nomor NIM 2311636. Studi kasus ini membahas permasalahan pada sistem repeater GSM 900 yang gagal mencapai target penguatan sinyal atau gain. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah tingginya rugi-rugi daya sinyal yang terjadi pada kabel koaksial atau feeder. Rugi-rugi ini terjadi sepanjang jalur transmisi sinyal dan bersifat akumulatif, sehingga semakin panjang kabel dan semakin tinggi frekuensi kerja, maka daya sinyal yang hilang akan semakin besar. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rugi feeder terhadap performa gain repeater, menghitung rugi daya sinyal pada kabel koaksial, serta menentukan solusi teknis untuk meminimalkan rugi-rugi tersebut. Ruang lingkup analisis meliputi perhitungan rugi feeder dalam satuan dB per meter, analisis matching impedansi 50 ohm, dan serta evaluasi dampaknya terhadap gain sistem repeater. Selanjutnya di sini feeder sendiri memiliki rugi transmisi yang dinyatakan dalam desibel per meter atau dB per m, yang dimana rugi-rugi pada feeder dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain yaitu frekuensi kerja sinyal atau frekuensi kerja tinggi, yang dimana semakin tinggi frekuensi sinyal yang dilewatkan, semakin besar rugi yang terjadi. Hal ini dikenal juga sebagai skin effect, yang dimana sinyal cenderung mengalir di permukaan konduktor pada frekuensi tinggi, meningkatkan resistensi efektif. Lalu ada panjang kabel feeder, yang dimana ini faktor yang paling langsung karena rugi bersifat akumulatif. Semakin panjang kabelnya, maka rugi total yang dialami akan semakin besar. Lalu ada kualitas dan kondisi kabel atau usia kabel, yang dimana kabel dengan material konduktor yang buruk atau kabel yang sudah tua atau rusak akan memiliki resistensi dan kebocoran sinyal yang lebih tinggi sehingga meningkatkan rugi. Lalu di sini ada rumus perhitungan rugi feeder. Jadi rugi total desibel sama dengan rugi kabel desibel per meter kali panjang kabel dalam satuan meter. Contoh, kabel LMR 400 pada 900 MHz sama dengan sekitar 0,22 desibel per meter, dan panjang kabel sama dengan 20 meter. Jadi 0,22 itu rugi kabel dikali 20 panjang kabel, 20 meter panjang kabel, sama dengan 4,4 desibel per meter untuk rugi totalnya. Jadi hasil perhitungan menunjukkan bahwa sinyal mengalami penurunan daya sebesar 4,4 desibel sebelum mencapai perangkat tujuan seperti repeater atau antena. Masuk pada matching impedansi 50 ohm. Jadi untuk sistem GSM yaitu menggunakan impedansi 50 ohm, yaitu biasanya terdapat di antena, kemudian kabel koaksial, kemudian repeater, kemudian yang terakhir adalah konektornya. Nah, terus jika impedansi tidak match atau miss gitu, maka terjadi SWR-nya tinggi, yaitu menyebabkan yang pertama yaitu sinyalnya terpantul kembali, jadi nggak akan diteruskan gitu, terus efisiensi bakal menurun, terus otomatis kan bakalan rugi total. Untuk solusinya yaitu menggunakan komponen dan konektor 50 ohm itu, kemudian memeriksa kualitas konektor. Kita masuk pada solusi perbaikan dan kompensasi. Nah, di sini tuh menggunakan solusi pasif, yaitu peningkatan efisiensi feeder, yaitu menggunakan kabel low loss, yaitu mengganti kabel standar dengan kabel jenis low loss untuk menurunkan nilai desibel per meter, yaitu perbaikan matching, yaitu dengan memastikan seluruh konektor terpasang sempurna dengan impedansi 50 ohm untuk menghilangkan pantulan sinyal agar bisa diteruskan. Oke, di sini kita masuk solusi perbaikan dan kompensasi. Di sini terdapat kok solusi yang pertama, yaitu solusi aktif, yaitu penambahan LNA. Nah, jika perbaikan pasif belum cukup mengangkat level sinyal, solusi aktif diterapkan, yaitu penggunaan peran LNA. Apa itu LNA? LNA merupakan low noise amplifier yang ditambahkan untuk memberikan suntikan gain awal guna mengompensasi rugi-rugi yang akan terjadi di kabel feeder. Nah, penempatan yang strategis.
LNA ini ditempatkan sedekat mungkin dengan antena penerima. Kenapa? Supaya tujuannya adalah menguatkan sinyal murni yang baru diterima antena sebelum sinyal tersebut melemah saat menempuh perjalanan melalui kabel menuju repeater. Oke, dari kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu rugi-rugi feeder pada kabel koaksial menyebabkan penurunan daya sinyal sehingga gain efektif sistem repeater GSM 900 menjadi lebih rendah dari yang diharapkan. Besarnya rugi dipengaruhi oleh frekuensi kerja, kemudian panjang kabel, kemudian kualitas kabel, serta kesesuaian impedansi 50 ohm. Nah, penggunaan kabel low loss, kemudian perbaikan matching impedansi, dan penambahan LNA dapat mengurangi rugi feeder dan meningkatkan performa sistem. Mungkin demikian penjelasan mengenai analisis rugi-rugi feeder pada sistem repeater GSM 900 dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.